إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Ada satu surah dalam Al-Quran yang begitu singkat hingga bisa dihafal dalam sekali duduk, namun begitu dalam hingga ia menyimpan seluruh berat hari akhirat di dalamnya. Surah Az-Zalzalah, kegoncangan, adalah surah ke-99 dalam Al-Quran, dan ia datang seperti gempa tiba-tiba yang mengguncang dasar jiwa. Para ulama berbeda pendapat apakah surah ini turun di Mekah atau di Madinah. Namun semuanya sepakat pada satu hal, ini adalah surah tentang perhitungan amal. Ia menyingkap tabir hari kiamat dengan kejernihan yang begitu tajam dan menakjubkan. Maka mari kita duduk bersamanya, ayat demi ayat, dan biarkan maknanya mengendap dalam diri kita, sebagaimana bumi itu sendiri suatu hari nanti akan mengendap dalam ketenangan terakhirnya. Surah ini dibuka bukan dengan seruan yang lembut, melainkan langsung dengan sebuah peristiwa. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat. Bumi diguncang, bukan sekedar diguncang, melainkan diguncang dengan guncangan yang menjadi haknya sendiri, guncangan yang memang sudah ditetapkan untuknya. Susunan bahasa Arab di sini sungguh luar biasa. Ibnu Katsir mencatat bahwa ungkapan zilzalaha, guncangan miliknya, mengandung makna kesempurnaan dan ketuntasan. Ini bukan seperti gempa-gempa yang kita kenal di dunia ini. Inilah guncangan yang telah disimpan bumi sejak awal penciptaannya, dan kini akhirnya dilepaskan. As-Sa'di menambahkan bahwa partikel idza, apabila, menandakan kepastian. Bukan jika, melainkan apabila. Bumi yang selama ribuan tahun menjadi panggung segala drama manusia, tempat tinggal kita, kuburan kita, kota-kota kita, dosa-dosa kita, akhirnya akan berguncang dalam guncangan pamungkasnya. Kemudian datang ayat kedua, mengalir secara alami dari ayat pertama seperti sebuah akibat. Wa akhrajatil ardu atkalaha, dan bumi telah mengeluarkan beban-beban beratnya. Kata atkal adalah jamak dari tikel, sesuatu yang berat, sesuatu yang berbobot. Para mufassir, para ulama tafsir klasik, menawarkan dua penafsiran yang saling melengkapi di sini, dan keduanya benar. Pertama, bumi akan memuntahkan jasad-jasad orang yang telah mati. Setiap manusia yang pernah dikuburkan akan dibangkitkan. Kedua, bumi akan mengeluarkan harta yang tersimpan di kedalamannya, semua emas, perak, dan kekayaan yang ditimbun dan dikuburkan. Al-Qurtubi dalam tafsirnya yang ensiklopedis membawakan sebuah hadis di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan momen inilah, bahwa emas dan perak akan dilemparkan keluar dari bumi pada hari itu, dan tidak ada seorang pun yang lagi bisa mengambil manfaat darinya. Segala yang kita kubur, mayat kita dan harta kita, semuanya akan dikembalikan. Tidak ada yang tetap tersembunyi. Kini, di ayat ketiga, manusia memasuki adegan, dan ia masuk dalam keadaan kebingungan total. Wa qalal insanu malaha, dan manusia bertanya, ada apa dengannya? Ada sesuatu yang sangat menyentuh dalam ayat ini. Setelah seluruh sejarah manusia, setelah semua nabi, semua kitab suci, semua peringatan, semua tanda, di momen itu manusia berdiri terpana, bertanya, apa yang sedang terjadi?
Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ini tidak harus merujuk pada seorang kafir. Ini adalah respons manusia yang kewalahan ketika berhadapan dengan sesuatu yang jauh melampaui apa yang benar-benar telah disiapkan hatinya. Kita sudah diberitahu, kita sudah membaca deskripsinya. Namun ketika bumi mulai berguncang, benar-benar berguncang, tangisan pertama hati tetap saja adalah ketakjuban. Ayat ini adalah cermin. Ia bertanya kepada kita, apakah kamu begitu tenggelam dalam rutinitas dunia ini sehingga hari guncangan itu terasa abstrak, tidak nyata? Karena ia tidak akan selalu abstrak. Ayat keempat dan kelima hadir bersama seperti sebuah wahyu di dalam wahyu. Yauma idin tuhaditu akhbaraha bi anna rabbaka auhalaha. Pada hari itu bumi menceritakan berita-beritanya, karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan kepadanya. Ini termasuk gambaran paling menakjubkan dalam seluruh Al-Quran. Bumi itu sendiri akan berbicara, ia akan bersaksi. Setiap amal yang pernah dilakukan di atas permukaannya, setiap solat yang dipanjatkan dalam kesunyian, setiap dosa yang dikerjakan dalam kegelapan, setiap kebaikan yang diberikan di jalan yang sepi, bumi akan melaporkan semuanya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah membacakan surah ini, dan ketika sampai pada ayat-ayat ini, beliau bertanya kepada para sahabatnya, "Tahukah kalian apa berita-beritanya?" Mereka menjawab, "Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui." Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, beritanya adalah bahwa ia akan bersaksi terhadap setiap hamba, laki-laki maupun perempuan, tentang apa yang mereka lakukan di atasnya. Ia akan berkata, ia melakukan ini pada hari ini, ia melakukan ini pada hari itu. Hadis ini yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi mengubah cara kita memahami tanah yang ada di bawah kaki kita. Bumi bukan sekedar materi mati. Pada hari itu, ia menjadi saksi hidup. Dan alasannya, karena Tuhanmu memerintahkannya. Dan bumi selalu taat, selalu mengingatnya. Ayat ke-6 mengalihkan adegan dari bumi kepada manusia. Yauma idin yasdurun nasu astatan liyurau a'malahum. Pada hari itu manusia keluar dalam keadaan berkelompok-kelompok untuk diperlihatkan kepada mereka hasil perbuatan mereka. Kata astatan, berpencar, terpisah-pisah, menangkap kesendirian yang begitu mendalam dari momen itu. Kita datang ke dunia ini bersama-sama. Kita membangun keluarga, bangsa, peradaban bersama-sama. Namun pada hari itu, setiap jiwa berangkat dalam kategorinya sendiri. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa sebagian akan pergi ke kanan, sebagian ke kiri. Masing-masing kelompok menuju apa yang telah dipersiapkan oleh amal mereka. As-Sa'di menambahkan bahwa tujuannya liyurau a'malahum, agar mereka diperlihatkan amal mereka, menunjukkan bahwa setiap amal perbuatan akan disajikan secara nyata dan tidak terbantahkan. Tidak akan ada argumen, tidak ada kealpaan, tidak ada revisionisme. Catatannya lengkap dan pada hari itu ia diperlihatkan. Dan kini kita tiba pada barangkali dua ayat paling masyhur dari surah ini. Ayat-ayat yang oleh Abdullah bin Mas'ud, salah satu sahabat terbesar, disebut sebagai ayat paling komprehensif dalam seluruh Al-Quran. Famay ya'mal mitkala dzarratin khairan yarah. Maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Kata darah, atom, butiran debu, satuan terkecil yang bisa dibayangkan oleh orang Arab klasik, adalah timbangan yang Allah gunakan di sini. Bukan gestur yang megah, bukan donasi yang terkenal, bukan ibadah haji yang dirayakan. Sebuah atom, sekilas cahaya, sebuah momen yang begitu kecil hingga pelakunya sendiri mungkin sudah melupakannya. Senyum yang diberikan kepada orang asing, kata-kata lembut yang diucapkan kepada hati yang berduka, doa rahasia yang dipanjatkan di tengah malam. Tidak ada yang hilang, semuanya ditimbang. Kemudian hadir cermin dari ayat sebelumnya, ayat yang semestinya membuat setiap jiwa berhenti sejenak. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Strukturnya identik, timbangannya identik,
hanya sifat amalnya yang berubah. Al-Qurtubi menunjukkan bahwa ayat ini berfungsi sekaligus sebagai peringatan dan sebagai rahmat. Sebagai peringatan karena tidak ada dosa sekecil apapun atau sesembunyi apapun yang luput dari catatan. Sebagai rahmat karena jika bahkan sebutir kebaikan pun dihitung, maka keadilan benar-benar sempurna. Ada sebuah hadis indah di mana seorang laki-laki bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah ia akan mendapat pahala karena memberi minum seekor anjing yang kehausan? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ya, pada setiap makhluk hidup ada pahala. Sebutir belas kasih kepada seekor hewan, ia dilihat. Sebutir kekejaman kepada jiwa lain, ia pun dilihat. Inilah semesta keadilan ilahi. Tak terbatas dalam ketepatannya, sempurna dalam keadilannya. Surah Al-Zalzalah hanya terdiri dari 8 ayat. Kamu bisa membacanya dalam waktu kurang dari 1 menit. Namun, dalam 8 ayat itu tersimpan sebuah teologi pertanggungjawaban yang utuh. Bumi sebagai saksi, hari itu sebagai kepastian, amal sebagai sesuatu yang abadi, dan timbangan yang presisi sempurna. Yang pada akhirnya diminta surah ini dari kita adalah sebuah pergeseran kesadaran. Ia meminta kita untuk hidup bukan demi penonton, bukan demi pujian, bukan demi ukuran-ukuran dunia yang tampak, melainkan dalam kesadaran bahwa setiap momen meninggalkan jejak. Bumi di bawah kakimu sedang mendengarkan. Amal-amal harimu sedang dicatat, bukan dalam buku besar eksternal manapun, tetapi dalam jalinan realitas itu sendiri. Dan suatu hari, bukan jika, tapi apabila, semuanya akan diperlihatkan. Maka jadilah orang-orang yang memperhatikan atom-atom itu, bukan lumpuh karenanya, namun sadar akan keberadaannya. Karena Nabi SAW berpesan kepada kita, jangan meremehkan kebaikan sekecil apapun, meski hanya bertemu saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Sebutir kehangatan, sebutir kejujuran, sebutir kesabaran yang diberikan di momen yang sulit. Tidak ada yang terbuang, tidak ada yang kecil. Itulah anugerah sekaligus beban dari surah Al-Zalzalah.